Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Utami Putri, NIM 18101233320033. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu intervensi. Intervensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak atau orang, golongan, negara, atau sebagainya. Intervensi kerap dikenal memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu terhadap pihak yang diintervensikan. Banyak orang yang menganggap bahwa intervensi adalah ikut campur yang berlebihan. Justru, intervensi itu pada dasarnya sering dilakukan untuk membantu pihak yang sedang mengalami permasalahan. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engga Nurrahmah, NIM 181012333225. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan apa itu supervisi. Nah, supervisi itu berarti pengawasan, penilaian, pembinaan. Supervisi adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk mengontrol manajemen dan pengambilan keputusan dengan maksud untuk memastikan hal berjalan secara efektif. Sedangkan supervisi bimbingan dan konseling merupakan satu relasi antara supervisor dan konselor, di mana supervisor atau konselor senior itu memberi dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesional supervise. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha Najmi, NIM 181012333229. Di sini saya akan membacakan tujuan supervisi bimbingan dan konseling. 1. Bimbingan dan konseling bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Kedua, mengembangkan profesionalisme guru pembimbing. Dan yang ketiga, memotivasi guru bimbingan dan konseling. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayulandari, NIM 181013220020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi supervisi bimbingan dan konseling. Abi Banyu menjelaskan fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi usaha-usaha individual, sekolah, dan masyarakat. Usaha individual antara dua orang guru pembimbing atau lebih dari sekolah yang sama ataupun dengan guru pembimbing dari sekolah lain dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam tugas mereka secara bersama-sama membutuhkan koordinasi dari supervisor. Yang kedua, penyediaan kepemimpinan. Supervisi bimbingan dan konseling hendaknya berfungsi sebagai penyedia kepemimpinan bagi guru pembimbing. Paling tidak, ada 5 segi kepemimpinan yang penting artinya bagi supervisor, yaitu pengambilan inisiatif. Yang kedua, bantuan dalam penyusunan tujuan. Yang ketiga, dorongan dan perwujudan bakat anggota. Yang keempat, membantu anggota sementara perubahan berjalan. Dan yang kelima, kebutuhan dan kesepakatan. Yang ketiga, peluasan pengalaman. Supervisor bimbingan dan konseling hendaknya dapat berfungsi membantu guru pembimbing dan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Untuk itu, dapat ditempuh di kegiatan insertif training. Kunjungan ke sekolah lain yang bimbingan dan konselingnya itu maju, mengikuti pertemuan profesional, pembuatan jurnal, penelitian, dan usaha-usaha untuk mengenal kebutuhan peserta didik, dan lain-lain. Yang keempat, dorongan terhadap usaha-usaha kreatif. Supervisi bimbingan dan konseling hendaknya mampu mendorong guru pembimbing atau konselor agar dapat melakukan usaha-usaha kreatif dalam memberi pelayanan kepada peserta didik, dalam melakukan koordinasi dengan guru, kepala sekolah, dan lembaga-lembaga terkait di luar sekolah. Guru pembimbing atau konselor yang kreatif antara lain ditandai oleh pendekatan yang fleksibel terhadap masalah, mampu melakukan problem solving, mencobakan ide-ide baru, mampu memandang jauh tentang akibat sesuatu, dan mempunyai toleransi yang tinggi. Yang kelima, penyediaan fasilitas perubahan.
Supervisi bimbingan dan konseling hendaknya berfungsi sebagai penyedia fasilitas terhadap perubahan. Hal ini bisa dilaksanakan melalui A. Pelibatan guru pembimbing dalam pengadaan atau penyediaan material yang diperlukan untuk mencobakan pendekatan baru. Yang kedua, penyamaan persepsi tugas guru pembimbing atau konselor tentang tujuan. Yang ketiga, diberikannya bantuan emosional pada guru pembimbing yang mencobakan langkah-langkah baru, misalnya dengan memberi senyum, pujian, dan sebagainya. Yang keempat, terus-menerus memberi informasi mengenai perkembangan dan hasil-hasil usaha atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kelima, memberi kesempatan mengikuti insert training. Yang keenam, memberi kesempatan sejawat untuk juga berubah serupa. Yang ketujuh, menindaklanjuti perubahan dan kemajuan-kemajuan itu dengan perubahan jabatan atau perkembangan karir pada guru pembimbing tersebut. Yang keenam, analisis terhadap layanan bimbingan dan konseling. Supervisor bimbingan dan konseling dapat membantu guru pembimbing menganalisa suatu layanan bimbingan dan konseling dalam rangka menemukan penyebab suatu kesukaran sehingga untuk selanjutnya dapat dilaksanakan perbaikan. Nah, supervisor dapat pula membantu guru pembimbing menganalisis keberhasilan kinerjanya untuk menemukan generalisasi tentang alasan atau sebab keberhasilannya itu. Dengan analisis situasi tersebut, supervisor bimbingan dan konseling dapat membantu guru pembimbing tumbuh dan berkembang secara profesional. Yang ketujuh, ada sumbangan kepada terintegrasinya teori dan praktek. Pencapaian tingkat profesionalisme yang lebih tinggi diperlukan adanya integrasi teori dan praktik. Supervisi menjalankan fungsi ini apabila ia menolong guru pembimbing untuk mengadakan penyelesaian fact-finding mengenai sistem sekolah dan program bimbingan dan konseling mereka sendiri, serta mengkategorikan penemuan-penemuan itu sedemikian rupa sehingga berguna bagi mereka sendiri dan juga orang lain. Yang kedelapan, pengintegrasian tujuan dan daya. Supervisi hendaknya membuat guru pembimbing menghayati tujuan program dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling secara jelas. Sebab penghayatan yang jelas tentang tujuan tersebut memungkinkan guru pembimbing bertindak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dengan rasa yang senang hati. Dikatakan bahwa supervisi itu membantu mengintegrasikan tujuan dan daya jika guru pembimbing baik perorangan maupun kelompok secara khusus mulai dengan mendekati suatu masalah di dalam situasi real. Yang kedua, menggarap secara bersama oleh guru pembimbing dan memanfaatkan penemuan itu. Dan yang terakhir tuh hasilnya diharapkan segera digunakan untuk pemecahan masalah. Yang kesembilan, ada pengintegrasian tujuan dan daya. Supervisi hendaknya membuat guru pembimbing menghayati tujuan program dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling secara jelas. Sebab penghayatan yang jelas tentang tujuan tersebut memungkinkan guru pembimbing bertindak jauh melakukan kegiatan bimbingan dan konseling dengan rasa yang senang hati. Dikatakan bahwa supervisi membantu mengintegrasikan tujuan dan daya jika guru pembimbing baik perorangan maupun kelompok menyadari nilai-nilai, mampu menjalankan tujuan jangka panjang, dan mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan. Dengan kata lain, jika supervisi dapat menolong guru pembimbing spesifik dan tujuan yang lebih besar, integrasi kegiatan dimungkinkan dan daya kerja meningkat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.